Ada yang ini nemu yang jarang didapat itu, dilihat orang, ada hal-hal yang istilahnya itu mistis lah. Ada yang ini nemu yang jarang didapat itu, dilihat orang, ada hal-hal yang istilahnya itu mistis lah. Kalau untuk hal itu mah belum sih, belum pernah sih. Kalau hewan sih emang sering banget lihat hewan yang jarang ditemuin gitu. Kalau binatang, tapi kalau hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu mah belum pernah. Paling kalau malamnya doang sih, suaranya makin sini makin aneh gitu. Kalau malam mah kayak suara geraman atau apa gitu. Kalau kayak geraman itu ndak kayak kamu itu ndak mikir nih, oh mungkin harimau gitu ya. Kalau saya mikirnya ke situ, karena emang posisi kita di hutan kan. Serba kan salah sih. Jalurnya jalur pendaki. Jadi kita tuh kan bikin ayunan ya, bikin buat tempat tidur kan di atas pohon. Jadi pohon ke pohon gitu kan, bikin buat kain tuh. Kita tapi bukan pakai kain, pakai karung. Iya, karung mah biasanya kalau kita mah. Pakai karung biar ke badan juga kan hangat. Pakai karung, terus sarung kita di selimutnya juga pakai karung gitu. Dari pohon ke pohon diikat, di bawahnya ada apa, api unggun tapi yang udah mati. Baranya tok ya. Baranya doang gitu. Pas pagi mateng. Tapi kalau misalkan udah dengar suara-suara kayak gitu mah Bang Andi seri. Aduh. Kita awe Bang Andi tuh awe ijo. Kebun. Dulu mah seringnya tuh kita ngambilnya rumput lumut kalau di gunung. Lumut buat? Iya, dulu buat ini buat aquascape kayak gitu. Oh iya. Jadi kita dari rumah tuh Kalau yang jatuh begini, ini mah nggak manis ya? Ya. Sebelum berangkat tuh bawa plastik gede, kresek, kayak polybag kayak gitu. Buat lumut itu kan, soalnya kan lumut kayak gitu mah kan harus ada oksigen. Iya benar. Biar hidup terus itu. Kita nyarinya di kaki gunung, tapi yang aliran sungainya tuh ngalir banget gitu. Batu-batunya gede. Justru tanaman-tanaman yang di hutan-hutan yang betul-betul gunung gitu kan bagus-bagus kan. Kayak anggreknya. Iya, anggreknya. Orang banyak malah dapat ya, ngambil. Enak ya mah. Kalau di Karawang sini gunungnya gunung apa Kang? Kalau di sini mah kan gunung yang kemarin kita Loji datangin. Loji situ ya, daerah Loji ya? Daerah Loji. Daerah Loji sama Purwakarta, Bandung bro. Kalau Karawang mah ya itu Loji. Gunung yang paling terkenal mah ya Sanggabuana sih. Sanggabuana? Iya, Sanggabuana. Daerah mana itu Kang? Ini Loji yang kemarin oge. Kan kita mah ke kiri ya. Waktu itu makan ke Gunung 4 makan. Nah, kalau Sanggabuana ke sini ke kanan. Itu terkenal dengan namanya Sanggabuana. Jadi kan istilahnya tuh kayak apa ya? Patilasan. Siliwangi tuh. Nah, gitu. Tapi memang di situ ada patilasannya. Ada. Bahkan kalau orang-orang yang benar-benar ingin yang maaf nih ya, jalan sesat gitu, kebanyakan lewat ke situ. Oh, ke sana. Nah, ayo ke sana. Jadi kalau niatnya emang niat dari rumahnya itu emang kayak gitu, dijemput, ada yang jemput gitu. Ada yang jemput dan yang ngejemputnya itu udah tahu niatnya ini kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang
pengennya cuman main-main doang, keliling hutan apa naik gunung doang itu yang ditemuin pasti kuncennya. Oh ya kuncen. Dia ngarahin ini suruh ke sini, berarti itu arahnya balik. Tapi kalau misalkan kita ada dua niatan dari rumah nih, niatnya mau main ke hutan atau ke gunung ya, nggak mendaki lah gitu. Tapi di sisi lain itu dia pengen sesuatu yang lebih gitu dari yang niatnya dia gitu. Nah di situ dia kadang disasarin gitu Bang Andi. Oh. Kadang kan yang pulang bukan orangnya. Ya kadang di gunung tuh kan ada yang disasarin gitu ya, ada yang Iya, disembunyiin kebanyakan gitu ya. yang disasarin. Itu berarti balik ke niatnya ya Kang ya. Kan kalau Sangga Buana itu kan banyak banget ya yang Arti Sangga Buana tuh sendiri apa Kang? Kalau bahasa sininya. kalau bahasa sini sih persinggahan para Raja ya. yang dulu sebelum kita, Tempat singgah gitu ya. para penjajah apa sih, bukan penjajah sih, apa sih namanya ya, kalau misalkan ini mah kayak kerajaan kayak gitu kan. Dulu mah emang gunung ya, ini juga sebenarnya kawasan juga kan, artinya bukan kawasan, nggak rata kayak gini. Gunung ya aslinya. Tinggi banget sebenarnya bukit ini kan bukit bukan gunung. Ini kan bukit. Buset, bukitnya tinggi kayak gini. Ya apa gunungnya? Kalau yang di gunung yang yang di bukit kemarin kita nginap yang ngeliwat itu, nah di situ mah ada keramat kendi sama. Curug Cipenunda ya? Bukan Ya bukan. yang kemarin kita di sini yang kita ngeliwat sama si Madi. Oh, yang di atas. Iya, itu di situ juga kesananya ke atasnya lagi ada keramat kendi yang dulunya banyak banget kendi zaman peninggalan zaman dulu. Nah, itu dikeramatin sampai sekarang dikeramatin, cuman kendinya itu udah pada hilang, tinggal sedikit lah. Berarti banyak yang ke sana Kang? Banyak yang ke sana. Tiap hari? Kadang tiap hari juga, kadang setiap hari Minggu kayak gini nih. Suka rame. Boleh ke sana-sana kan? Kapan-kapan gitu. Cuman kalau untuk aksesnya itu kalau naik motor aja, motor harus ditinggal. Harus jalan kaki. Anda baru tahu tuh ada tempat keramat kayak gitu di sini. Ada. Justru daerah-daerah gunung kayak gini banyaknya yang dikeramatin. Kalau di Ya hotspot ya. Kalau di Kalimantan kan banyak tuh, Ana sudah lihat tempat-tempat keramat gitu. Nah, Ana mau lihat khusus daerah Jawa gitu, apalagi di Karawang sini kan. Kayak Syekh Kuro gitu kan. Iya. Kalau Syekh Kuro kan dari sini mah dari sini. Daerah sana Syekh Kuro. Yang ke Cilamaya. Soalnya setiap daerah yang Ana tahu tuh cara mereka mengkeramatkan sesuatu tuh pasti beda-beda Kang. Beda-beda. Dan nama-namanya si keramat ini aja namanya juga sama, beda-beda, dan tujuannya juga pasti ada yang beda juga. Tapi kalau dari sini ke arah sana itu kebanyakan yang buat kayak gitu. Kalau Sangga Buana itu ya terkenalnya sih karena terkenal emang gunungnya, karena tempatnya, terus ada tempat wisatanya juga. Ada tempat wisatanya, makanya Gunung Sangga Buana kan aset negara juga. Oh, salah satu aset negara. Salah satu aset negara, jadi yang harus dijaga, benar-benar dijaga, semacam Puncak Sempur itu. Puncak Sempur juga kan sama. Puncak Sempur yang mau ke arah Sangga Buana tuh Puncak Sempur. Nah kalau di Sangga Buana ini kan akhir-akhir ini kan emang ada info kemunculan macan tutul. Jadi dikarenakan di gunungnya itu banyak yang garap, termasuk alat-alat berat buat proyek itu udah masuk ke gunung gitu kan. Jadi
dia mau nyari mangsanya aja susah gitu. Iya benar. Jadi otomatis kan si macan ini kan turun ke pemukiman. Iya. Nah, itu yang sekarang lagi rame. Tapi dari pemerintah nggak ada ya ini ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah udah ada, tapi ya maaf sih bukannya kita ini. Yang saya tahu itu ya karena si mandor proyeknya ini yang ngeyel gitu. Walaupun si proyek itu udah dicabut itu izinnya, Berarti ilegal kan ya? tetap aja digarap gitu. Makanya di salah satu channel YouTube aja udah ada tuh yang di post, yang di upload ya, gara-gara ada proyek yang sudah apa Di stop. ya di stop tapi masih jalan gitu. Dan itu kaki gunung buat kaki gunung arah ke Sangga Buana harusnya kan dijaga, bener-bener jaga kelestarian alamnya. Iya. Ini malah dibikin jalan, dibikin buat camping-camping kayak gitu. Jadi si lahan tuh dibersihin dari awalnya kayak gini nih, rimbun kayak gini, sekarang tuh udah jadi luas, lahan kosong, Jadi lapang, ya? Iya jadi lapang. Nah itu yang sekarang lagi diomongin, itu yang dibahas sama yang kemunculan macan itu. Terus Sangga Buana mah kebanyakan sih buat pariwisata. Kalau Sangga Buana mah. Soalnya kalau kita udah ada di puncaknya Sangga Buana itu kelihatan semua Bang Andi. Dari atas gunung tuh kita udah ngelihat kemana-mana gitu. Ya, Gunung 4 itu daerah mananya tuh? Kalau di Gunung 4 mah mau ke Purwakarta. Perbatasan. Oh. Udah masuk perbatasan. Udah maksudnya dengan Sangga Buana. Kalau Sangga Buana ya jauh. Jauh masih ya? Jauh. Kan kalau Gunung 4 ke sini ke kiri. Kalau Sangga Buana ke kanan. Masih jauh, kita berlawanan arah. Oh. Kalau kita ke waktu itu ke Gunung 4 berlawanan arah banget. Jadi kita ngebelakangin gitu. Ngebelakangin Gunung Sangga Buana. Kalau kita arahnya ke Gunung 4. Kan kalau Gunung 4 itu dia istilahnya apa ya, apa sih, bendungan, ada bendungan Jatiluhur, benteng pondasi Jatiluhur kan. Setahu saya sih ya, kalau misalkan, bukan setahu saya sih ini termasuk informasi dari semua warga dan Musuh. Woi. dan dari kedinasan hutan, kedinasan kayak gitulah, kedinasan pokoknya Pemda lah ya. Kalaupun emang misalkan di Jatiluhur ini meluap terus nggak ketahan air, itu katanya sih Sekarawang daratan rendah itu kebanyakan tenggelam katanya. Makanya dulu sempet juga Jatiluhur meluap, sampai banyak gosip isu yang bikin orang masyarakat takut. Ya itu guys, obrolan kecil kita sama Kang Uga tadi karena posisinya teh kebalik kita ke ini lagi guys, ke gubuk apa sih namanya, saung. Hai guys, tadi udah sedikit kita wawancarai tuh Kang Uga, kita ngobrol-ngobrol kecil santai lah. Sekarang Ana mau lihat perkembangan jaring kita. Mudah-mudahan ada dapat guys ya. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Mudah-mudahan dengan support yang kalian berikan bisa membuat channel kita ini berkembang lebih besar. Oh, banyak bambu. Kita bawa bambu nanti pulang. Jemuran. Hah? Bikin jemuran. Bukan, serius. Nanti kita buat ini balik. Oh iya. Itu dia potong. Ambil yang 1,5 sama 2,5. Lumayan lah, tenang aja guys. Kang Uga ini hebat bikin balik. Jadi kalau ada yang kalian mau
pesan kayu, bangku, bale-bale, kursi kasur dari bambu. Nah, segera hubungin aja Kang Ube. Nah, ini banyak lah. Emang ya, motonya Kang Ube ini jeli bang. Padahal kemarin kita lewat sini loh, tapi ngeliat ini dapat ikan. Tapi ini kecil banget Kang. Kita cari lagi guys, atau dapat yang lebih besar gitu kayak tadi ya. Ini kita nemu hapap guys. Ya, kalian bisa lihat kan? Gede, hap-hap apa tokek sih? Lewat. Hap-hap tokek sih guys. Hap-hap ya? Gede banget pak matanya, kepalanya. Oh panjang. Oh, lihat kan? Kau ndak bisa nipu anak mah kalau gerak-gerak. Biasanya. Nah, tuh. Kita rencana juga udah mau pulang. Aduh, ndak ada. Belum rezekinya guys. Cuma dapat suara-suara tok kita. Tapi insya Allah nanti kita bakal Balik lagi. Jadi ini karena udah sore, kita lepas dulu jaringnya. Jadi kapan-kapan kita balik lagi ke sini, cuman pindah lokasi ya. Lokasinya ke sana. Tadi kita udah nemu lokasi buat pasang jaring lagi. ke sawah tadi ya. Iya, yang ke sawah. Dan mungkin di sini emang kurang cocok buat tempat buat jaring burung ya. Kita lepas dulu jaringnya. Nanti kalau ada waktu lagi kita pasang lagi di lain tempat. Dan itu udah dipancing sama suara HP, tapi nggak ada yang nyangkut juga, nggak ada yang nyamperin burungnya. Oke teman-teman ya, jadi untuk sementara di konten ini sekian dulu ya, karena ini juga udah nggak memungkinkan. Jadi kita putuskan buat pulang, dan insya Allah kalau ada waktu saya balik lagi. Tolong bantu subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada saran atau ide apa, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bermanfaat buat teman-teman. Terus bila mana ada teman-teman yang mau menyisihkan sedikit rezekinya ke Pondok Hijrah atau Rumah Hijrah Raudatul Akhyar Karawang, teman-teman bisa dicek di deskripsi, di situ ada linknya, atau nanti langsung ke nomor admin ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.